Sama seperti NBA, Indonesia Basketball League, atau yang lebih dikenal sebagai IBL, juga memiliki gelar MVP di setiap musimnya. Gelar MVP atau Most Valuable Player merupakan sebuah penghargaan individu yang diberikan untuk pemain terbaik di suatu musim kompetisi. Di Indonesia, gelar ini disebut juga sebagai Sonny Hendrawan Award. Gelar MVP ini diberi nama Sonny Hendrawan Award untuk menghormati seorang legenda bola basket Indonesia era 60-an, Sonny Hendrawan. Sonny merupakan salah satu pembasket terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Di masa kejayaannya di era 60-an, Sonny Hendrawan berhasil membawa Indonesia mengalahkan berbagai negara basket adidaya, seperti misalnya Filipina dan Australia. Indonesia memang sedang hebat-hebatnya di era 60-an. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mengulang masa kejayaan tersebut. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas tentang MVP IBL Indonesia di 10 tahun terakhir. Ina Basketball ingin membahas tentang bagaimana nasib terkini dari para MVP IBL tersebut. MVP yang akan saya bahas ini adalah MVP dari tahun 2012 sampai tahun yang saat ini, yaitu 2022. Penasaran dengan videonya? Kalau begitu, mari kita langsung terjun ke videonya. MVP 2012, Yanuar Priasmoro. Yanuar Priasmoro merupakan salah satu pemain paling underrated di Liga Basket Indonesia. Tidak seperti pemain hebat lain, Yanuar tidak pernah bermain di tim besar. Ia selalu bermain di tim papan menengah ke bawah, yaitu Bima Perkasa, atau yang dulu dikenal sebagai nama Bima Sakti. Pada NBL musim 2011-2012, pemain kelahiran Blitar ini berhasil menjadi MVP, usai tampil memukau dengan menjadi top scorer 17,8 points per game. Saat ini, Yanuar Priasmoro masih aktif di Liga Basket Indonesia. Ia juga masih bermain untuk tim yang sama, yaitu Bima Sakti, atau yang saat ini dikenal sebagai nama Bima Perkasa Jogja. Saat ini, Yanuar sudah tidak tampil sebaik dulu. Ia kini berperan sebagai pemain veteran yang datang dari bangku cadangan. MVP 2013, Pringgo Regowo. Pringgo Regowo mungkin memiliki gaya permainan yang membosankan. Meski begitu, ia sangatlah efektif dan efisien, membuatnya menjadi pemain basket yang mengerikan di zamannya. Pada NBL Indonesia musim 2012-2013, Pringgo, yang saat itu masih berstatus sebagai pemain Aspak Jakarta, berhasil menyabet gelar MVP, usai sukses menunjukkan performa individu yang baik dan membawa Aspak meraih rekor kemenangan musim reguler yang luar biasa. Pringgo juga berhasil menolong Aspak meraih juara di tahun 2013 tersebut. Gelar tersebut menjadi gelar juara ke-9-nya Aspak di Liga Basket Indonesia. Saat ini, Pringgo Regowo masih bermain di Liga Basket Indonesia. Ia kini bermain untuk klub besar, yaitu Pelita Jaya. Pringgo sendiri masih menjadi pemain yang mematikan. Meski tidak sejago saat masa-masanya di Aspak, tapi Pringgo tetaplah seorang pemain veteran yang mampu menyerang dan bertahan dengan amat baik. MVP 2014, Ponsianus Nyoman Indrawan. Koming, begitulah panggilan akrabnya, merupakan seorang power forward asal Bali yang juga aktif membela timnas basket Indonesia. Pada tahun 2014, Koming berhasil meraih penghargaan MVP NBL, usai mencetak rataan 12,9 points, 8,5 rebound, dan 2,2 blocks per game, dengan persentase field goal sebesar 54%. Koming merupakan salah satu mesin offense dan defense terbaik di musim tersebut. Oleh sebab itu, ia pun berhasil meraih gelar MVP. Saat ini, Koming masih bermain di Liga Basket Indonesia. Ia kini bermain untuk klub kampung halamannya, yaitu Bali United. Koming masih tampil amat baik di Liga Basket Indonesia. Meski penampilannya sudah tidak sebaik saat era NBL, tapi Koming tetaplah merupakan seorang tukang offense dan defense yang mengerikan di lapangan. MVP 2015, Adi Pratama. Usai Koming, di musim berikutnya, giliran rekan setimnya yang mendapatkan gelar MVP, yaitu Adi Pratama. Adi Pratama merupakan salah satu center terbaiknya Indonesia di dekade 2010-an. Badannya yang besar, diiringi dengan footwork dan teknik bermainnya yang terpoles, membuatnya menjadi momok yang mengerikan di paint area. Pada NBL musim 2014-2015, Adi, yang masih berusia 22 tahun, berhasil meraih MVP, usai mencetak rataan sekitar 12 poin dan 8 rebounds. Saat ini, Adi Pratama sudah pensiun dari dunia basket. Cedera membuatnya terpaksa harus pensiun dini dari basket Indonesia. Saat ini, Adi bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta.
ia juga mempunyai beberapa bisnis, yang mana salah satunya adalah usaha kuliner di Cipete. MVP 2016, Jamar Andre Johnson. Di tahun 2016, kontrak PT DBL dengan Perbasi sudah selesai dan akhirnya NBL pun kembali menjadi bernama IBL. Di musim perdana IBL era baru, terdapat seorang pemain naturalisasi baru asal Amerika Serikat, yaitu Jamar Andre Johnson. Di IBL 2016, Jamar membela klub basket ternama Surabaya, CLS Knight Surabaya. Jamar langsung menjadi momok yang mengerikan di IBL. Di musim perdananya, Jamar langsung berhasil mengobrak-abrik tim-tim di IBL dengan gerakan atletik dan skill versatile-nya. Karena dominasinya yang luar biasa, di akhir musim, Jamar pun berhasil meraih banyak penghargaan, mulai dari Rookie of the Year, Scoring Champion, MVP, Regular Season Champion, IBL Champion, dan IBL Finals MVP. Jamar benar-benar luar biasa di IBL musim 2016 tersebut. Ia sudah seperti pemain my player di NBA 2K. Saat ini, Jamar masih bermain basket. Ia saat ini bermain untuk klub Dewa United Banten. Jamar sendiri masih cukup jago saat ini. Meski begitu, sangat disayangkan, Jamar terkendala dengan peraturan pemain asing. Meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, tapi Jamar tetap mendapat perlakuan seperti pemain asing. Ia terhambat dengan peraturan menit bermain pemain asing, membuatnya tidak dapat bermain dalam waktu yang lama, dan membuat statistiknya jadi terlihat sangat buruk. MVP 2017, Arki Wisnu. Di musim 2017, IBL menerapkan gebrakan baru, yaitu memperbolehkan setiap tim memilih 2 pemain asing. Di musim tersebut, MVP-nya pun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu MVP pemain lokal dan MVP pemain asing. Meski begitu, di video ini, saya tidak akan membahas MVP pemain asing. Saya hanya akan membahas MVP lokal saja di video ini. Di musim 2017, pemain yang terpilih untuk menjadi MVP lokal adalah Arki Dikania Wisnu. Pada musim 2017 tersebut, Arki berhasil terpilih menjadi MVP, usia mencetak rataan sekitar 10 poin, 4 rebound, dan 3 assist. Rataannya memang terlihat biasa-biasa saja, tapi perlu diingat, saat itu terdapat pemain asing, jadi rataan para pemain lokal jadi menurun drastis. Saat ini, Arki masih bermain di Liga Basket Indonesia. Ia juga masih bermain di Satria Muda, dan tetap menjadi kapten di sana. Performanya saat ini memang sudah mulai menurun. Meski begitu, Arki tetaplah merupakan seorang small forward yang mengerikan di IBL. MVP 2018, Saverius Prawiro. Saverius Prawiro merupakan salah satu pemain dengan kisah paling luar biasa. Pada tahun 2015, Ius pensiun dari basket Indonesia. Ia ingin fokus pada hal lain, sehingga akhirnya ia pun pensiun dari basket. 2 tahun kemudian, pada tahun 2017, Ius pun menyatakan bahwa dirinya comeback lagi, kali ini untuk klub Pelita Jaya. Secara mengejutkan, Ius masih tampil sangat bagus di IBL. Ia bahkan saat itu berhasil menyabet gelar MVP di musim comebacknya di IBL 2017-2018. Saat ini, Ius masih bermain di IBL. Ia kini bermain untuk klub Dewa United Banten. Ius sendiri masih tampil sangat baik, tembakannya masih tajam. Ia juga tetap berhasil menjadi seorang playmaker yang solid untuk Dewa United. MVP 2019, Caleb Ramot. Caleb Ramot merupakan pemain yang sangat luar biasa di IBL 2018-2019. Penampilannya di IBL musim tersebut sebaik penampilan para pemain asing. Caleb tidak hanya berhasil mencetakkan produksi yang besar di IBL 2018-2019, tapi ia juga tampil sangat efisien dan efektif. Caleb juga berhasil membawa Aspak menjuarai IBL 2018-2019, yang mana semakin melengkapi gelar MVP yang didapatnya. Saat ini, Caleb Ramot masih aktif di IBL Indonesia. Sama seperti Ius, Caleb kini juga bermain untuk Dewa United. Caleb masih punya performa yang cantik di IBL. Musim lalu, ia merupakan pemain lokal terbaik untuk Dewa United. MVP 2020, Abraham Damar Grahita. The Kid from Bangka, Abraham Damar, berhasil menyabet gelar MVP di IBL 2020. IBL 2020 sendiri merupakan salah satu musim paling unik di sepanjang sejarah Liga Basket Indonesia. Mungkin IBL 2020 merupakan satu-satunya musim di mana tidak ada babak final dan juara. Itu karena di tahun 2020, negeri Konoha kita dan negeri-negeri lain dilanda pandemi COVID, sehingga akhirnya IBL 2020 pun dihentikan secara paksa. Saat ini,
Abraham Damar masih bermain di IBL Indonesia. Ia kini merupakan kapten dan pemain terbaik dari klub Prawira Bandung. MVP 2021, Jamar Johnson. Usai IBL 2020 harus dihentikan secara paksa, IBL pun akhirnya comeback di 2021 dengan sistem gelembung. Pemain asing tidak diperbolehkan untuk datang, dan saat itu hanya pemain lokal lah yang ada di IBL. Jamar Johnson lagi-lagi berhasil meraih MVP di IBL musim 2021. Ia saat itu tampil sangat dominan dengan rataan sebesar 20,2 points, 11,9 rebound, 2,9 assist, dan 1,6 blocks per game. Jamar saat itu berhasil menjadi pemimpin di IBL 2021 dalam poin, rebound, dan block. Saat ini, Jamar Johnson masih bermain di IBL. Ia kini menjadi pemain veteran di Dewa United, dan seperti yang saya bilang di beberapa menit yang lalu, Jamar ini sebenarnya masih jago, tapi sayang, ia terkena pembatasan menit bermain, membuatnya jadi tidak bisa menunjukkan banyak hal di IBL. MVP 2022, Abraham Damar Grahita. Abraham Damar lagi-lagi berhasil meraih MVP di IBL 2022. Abraham memang pantas mendapatkan gelar ini. Ia berhasil menjadi pemain lokal tersubur dengan rataan sekitar 14 poin dan 4 rebound. Saat ini, Abraham masih aktif di Prawira Bandung. Ia baru saja memperpanjang kontraknya dengan Prawira dan siap untuk bersaing untuk meraih juara di IBL 2023. Baiklah, itulah tadi nasib terkini dari para MVP IBL di 10 musim terakhir. Sebagian besar dari mereka masih aktif bermain di IBL. Hanya Adi Pratama saja yang sudah pensiun, dan itu pun ia pensiun karena terpaksa. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek kaos-kaos dari Ina Basketball. Kalian bisa mengeceknya di link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.